rekaman yang terakhir itu. Oke. 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 Berarti kalau dari gambaran di sini, kalau dari gambaran yang ini, kita harus memastikan ini hasil hitungan dengan menggunakan menggunakan Smart PLS. Kita hanya mencari nilai T. Ini adalah T hitung. Ini namanya T tabel. T tabel didapat dari hasil ini. T tabel yang ada tabel yang disarankan atau tabel yang diajukan. Nah, tabel ini dapat dari Google ya. Tabel ini patokan hasil hitung kita yang menggunakan PLS berapa. Kalau Pak Yenta menggunakan sampel 30 berarti 30 dikurangi jumlah variabel bebasnya K, K-nya 5 berarti 30 dikurangi 5 berapa? Berarti 30 maaf, 30 dikurangi 5 25 seharusnya ya, berarti hampir sama 1,708. Tadi salah ngitung. Tadi Pak Yenta dikurangi 3 jadi sekitar 27 1,703. Harusnya dikurangi 5 karena nggak apa-apa, nanti kalian menyesuaikan saja ya. Saya tinggal ngecek. Jadi patokannya 1,703. Hasil itu menggunakan PLS, gitu ya. Ini salah, ini berarti 20, ini abaikan. Tak benahi lagi ya. Mungkin Pak Yita supaya cocok tadi dikurangi 32 dikurangi 5 supaya menjadi 27, ini totalnya 3703 ya. Berarti T lebih dari 1,703. Oke, gambar yang diminta itu analisisnya ditampilkan, gambarannya juga ditampilkan, analisisnya ini, dan terakhir adalah result for inner weight-nya atau bobot dari luaran untuk mencari T statistiknya. Nah, T hitungnya adalah ini, kemudian T tabelnya adalah ini. Syaratnya, kalau kalian melihat informasi yang di sini, syaratnya adalah nilai T tabel, T hitung harus lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis diterima. T hitung, ini adalah T hitung, harus lebih besar daripada T tabel. Ini lebih besar, maka hipotesis diterima. 30 dikurangi 5, sorry, saya 32 dikurangi 5, 27, maka 1,703. Maka T hitung harus lebih besar daripada 1,703 supaya hipotesisnya diterima. Sampelnya 30 berarti 32, maka ini sesuai dengan gambar yang ini, yang hijau-hijau adalah diterima, yang kecil-kecil yang lebih kecil daripada 1,703, maka itu ditolak atau tidak ada pengaruh. Maka kalau diterjemahkan judul ini adalah X ya. Ini adalah X, kalau ini saya turunkan begini, maka ini adalah X1. Ini adalah X1. Kalimat ini adalah X2. Ini adalah X2. Ini adalah X3. Ini adalah X4. Ini adalah X5. Maka setelah terhadap itu adalah Y ya. Maka ini adalah Y1. Kepuasan kerja adalah Y2. Kalimat dan bukan variabel ya, dan itu penghubung ya. Maka pengaruh motivasi kerja, gaji pokok, bonus harian, keahlian, masa kerja terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Maka ada X5 terhadap Y2 ya, Y-nya 2. Ada 5 variabel bebas terhadap 2 variabel terikat. Ini namanya variabel terikat ya. Oke. X itu sama dengan X1 sama dengan X5 itu disebut variabel bebas.
Y1, Y2 itu disebut variabel terikat. Bahasa Inggrisnya adalah independent variable. Variabel terikat disebut dengan dependent variable. Nah, ini ya, jadi maka hipotesis yang diajukan adalah kami ulangi di atas, bagaimana pengaruh X1 variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y1. Bagaimana pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y1. Bagaimana variabel X3 terhadap Y1. Hal ini itu dilihat dari sini adik-adik. Ya, tidak boleh memutuskan itu berdasarkan gambar ini ya. Maka ini adalah X1 terhadap seperti itu gambarannya. Dan hasil membaca inilah yang paling sulit kalau riset kalian. Nah, ini nanti akan saya kirim ke grup kalian dan nanti UTS-nya ya seperti ini contohnya ya. Oke, bisa dimengerti? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak.